أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدابرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. فأوصيك ونفسي باختفاء تلك الآثار والاقتداء بأولئك الأخيار. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku semua, wasiat biktifai tilkal adab, bahwa menuruti akan jejak langkah orang-orang bahari dan gawian perbuatan hati mengikuti ma'amalakan biulaikal akhyar, dengan orang-orang yang pilihan tersebut. Wasabir ala mutala'ati siyarihim alhamidah, bersungguh-sungguhlah memutala'ahi, membaca sejarah-sejarah mereka yang bagus, wa kutubihim al-mufidah, dan kitab-kitab mereka yang sangat bermanfaat. Lita'rifa mahallahum ar-rafi'a wa sya'wahum al-mani. Dengan sering membaca sejarah perjalanan orang-orang saleh dan membaca kitab-kitab mereka, kau kenal kedudukan yang tinggi yang mereka miliki. Sungguh mereka orang hebat. Fata'tarifu bil qusur fi kulli umur, dan engkau sendiri mengaku dengan memiliki kekurangan-kekurangan di setiap apapun yang kita lakukan. Ini wasiat kepada kita agar jangan melalaini gawian dari orang bahari. Dan untuk menuruti orang bahari, bacalah kitab-kitab yang isinya riwayat hidup mereka, atau kitab-kitab yang mereka karang isinya ilmu yang mereka tuangkan buat kita. Setidak-tidaknya dengan membaca kitab itu timbul tawadhu. Mereka orang hebat, kita tak. Mereka orang mulia, kita tak. Maka tumbuhlah perasaan hina, rendah, ada berisi apa-apa. Nah, ini awal daripada fadilat orang yang membaca manaqib orang saleh. Nah, jadi minggu semalam kita artinya membahas seadanya perjalanan hati menjadi hamba Allah. Itu sangat amat sulit. Karena orang yang jadi hamba Allah, apa aja itu karena Allah. Bukan karena nafsu, bukan karena dunia, bukan karena makhluk. Untuk karena Allah, ya godaannya, ya nafsu, iya dunia, iya makhluk. Sedangkan kita menjadi hamba Allah disuruh. Harus mau ada mau.
Nah, setidak-tidaknya biarpun kada berhasil, paling penting perjuangan. Melawan barang dulu. Mati atau menang urusan nomor 10. Dan Allah menghargai orang yang melawan nafsu, melawan dunia, melawan makhluk. Mati juga belum menang, matinya syahid. Allah hargai. Amunnya menang, alhamdulillah. Itulah hebatnya Rasulullah. Allah sendiri yang berkata bahwa beliau abdun, hambanya Allah. Lalu pengikut-pengikut Rasulullah berusaha untuk mendapat titel tersebut. Caranya yaitu tadi dengan menuruti orang bahari. Dituangkan manakibnya, dituangkan ilmunya di dalam kitab-kitab yang muhkamat dan muhtabar. Nah, dengan membaca itu, oh, aku ini kedada apa-apanya. Di awakku ini masih nangaran virus nafsu itu ada lagi. Lalu loading itu lambat. Nangaran virus dunia itu ada lagi. Nangaran minta nilai makhluk itu ada lagi. Nah, gangguan yang higa-mehiga ini lalu ada murni untuk jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dari mulai kitab halus sampai kitab Sidin Ihya Ulumuddin. Misalnya yang sedang Minhajul Abidin itu membahas kayak apa kita mengalahkan nafsu, kayak apa kita mengalahkan dunia, kayak apa kita mengalahkan minta nilai lawan makhluk. Untuk apa? Menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan makrifat itu didapat jadi hamba dulu. Kita hamba itu dulu hanya berdapat. Man amila bima alima awradahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa bujur beramal sesuai dengan ilmu yang sudah ia miliki, diberi Tuhan makrifat. Dasar kaya itu sudah aturannya. Kata kawa beindah, kata kawa behindar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun bil ibadah. Lalu agama kita sesuai aturan agama kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Melawani kemewahan dunia, kenyamanan dunia. Kalau virus hendak mewah, hendak nyaman terus hidup di dunia, kenapa amal ini pasti hendak nikah. Nah, ini bahayanya. Baca Yasin hendak itu, baca Waqiah hendak itu. Karena hati kita berisi kehendaknya sementara ini hendak nyaman hidup di dunia, itu pangkat jadi murad. Arti murad itu jadi cita-cita, jadi tujuan. Akhirnya apa aja yang kita gawe pasti hendak ke situ. Nah, kita begamat mau ubah haluan itu dulu. Ini belum lagi yang menuju Allahnya, membuangi virus dulu. Sama-sama kita orang awam kayak itu ada. Akhirnya nang bepenyakitan banglah. Kita nih, bila sudah ada berduit hamuk,
Hamoknya bisa penyakit. Penyakitnya apa? Hendak nyaman hidup. Nyaman tuh ya berduit. Berarti kan hendak ada berduit. Rumahku gono mewah. Itu kan sudah utaknya. Batu pulang. Ruang tamunya, kamarnya. Nang bagus. Itu kan di utaknya nih. Lalu inya beribadat tadi membisai Tuhan supaya Tuhan menjulungi hajatnya itu. Jadi kada ikhlas inya beribadat nih membisai Tuhan, minta bahasa Banjarnya tolong membisai marayo. Tahajud tengah malam supaya itu tadi pang didapat. Mengaji Quran supaya itu tadi pang didapat. Utaknya ini cita-citanya itu dan kiri itu ada penyakit itu di hati kita kada wani miskin. Nah itu kada wani itu kayak ya kada wani yo takutan. Padahal kada berduit kada makan, mbah kada makan bang garing, mbah garing bang banget, mbah banget bang mati, mbah mati bang habisan selesai sudah. Bisa emang hidup nang memasak. Ada tahan, nah ini hidup kita nih ada tahan kada berduit. Nang hatam kada berduit itu nah ramai, kada karuan, ramai itu nah. Ini diri hanya balung gini, balung anak. Nang menggoda innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian besar diri kita, belum lagi bini, belum lagi anak. Ini baru kita. Ia nang lalu kada tahan, hutang. Itu kan. Maka berbunga. Hutang 1 juta bayar 5 juta. Hakun. Kenapa? Karena kada mampu, kada berduit dah. Kada mampu. Padahal mau dipikir-pikir kada berdosa juga. Berdosa lah kada berduit. Kada. Kurang nih kada berduit berdosa lah. Kada. Maksudnya kada berduit jadi cari juga sudah, tapi kada dapat. Diusahain juga sudah, tapi kada dapat. Balik ke rumah jadi lawan bini lawan anak. Abah hari ini kada dapat duit, jadi jarang bini. Sudah hai. Jadi anak-anak sabar hai. Dasar keluarga wali. Bujuran mun ada itu toh. Balik duitan kada ada duit, jadi jangan bini. Sudah hai. Jadi jangan anak sabar hai. Kada apa-apa bahaya. Sudah kami di rumah memandang perjuangan pian bukan hasil yang kami harap. Pian sudah seharian mencari duit, kada dapat. Kami terima kasih pian berjuang dasar keluarga wali. Itu lihat orang kena virus dunia. Boleh nang lagi, ya kan? Ada dayanya. Jangan mulik dulu. Dan mulik. Mun cagar kada dapat duit, jangan beli dapatkan duit dulu. Ini nang memancing korupsi timbul, becucuntan timbul, macam-macamnya sudahnya kena virus. Apa sumber virus asal? Kada tahan kada berduit. Nangarang kada berduit itu kada tahan. Datang dunia dikira dengan kenyamanannya menikmati kita, ternyata menggoda dan menjurumusakan kita. Menikmati kada salah, menggoda dia, menjurumusakan dia. Bahari waktu kada ada kendaraan berjalan ada apa-apa, maka minta pulang sarwang ya berjalan jenis
Jauh aja 2 tikungan. Nah 2 tikungan aja 3 pal. 2 tikungan aja. Kalau orang nang bahari itu, jalan aja sarua. Paling gancang payung apa? Tanggui datang nikmat kendaraan dikira untuk dinikmati, ternyata menggoda dan menjerumuskan. Kada kawa lagi berjalan, kada mampu lagi berjalan. Dulu kawa berjalan santai-santai aja. Dengan kedatangan kendaraan, akhlak kita jadi menganga-ngana. Karena virus tadi, minang karena virus, ya Allah minang karena. Akhirnya malah timbul penyakit mun kendaraan, sarwan mun kada, masya Allah, bungulnya. Sang sarwan kanyang parut, ya Allah, oh berjalan, betul, gancangi makan di sana. Ya Allah, bawa mulai rumah plastik. Minta lawan rumah pulang nasi lewat. Misalnya nih, ini kada. Kenapa? Uyuh kada hakun, gengsi pun tinggi. Akhirnya pertandingan mewah. Kalau sarwan berkendaraan gengsi harus bermobil. Nah, pulang. Ini pulang nih. Artinya nikmat dikira kawa dinikmati, ternyata menggoda dan menjerumuskan. Pulang juga jalur hendak dapat dunia tu ada pulang kari pulang nih. Ada orang bahari ada duit hanya bertukar kue yang ini awaja ada duit ambil pulang. Hebat dunia menggoda kita. Ya udahlah, karena masalah ini nang tergoda, yang dibahas ini nang tergoda, bukan yang kada tergoda, nang tergoda pakai mobil. Umpat pertandingan bermewah-mewahan, terkumpul di saruan, seorang mobil kada tapi mewah, nang datang mewah, peneng kepala. Lihat orang kena virus dunia. Akibat sama dia. Berpikir pulang. Nukar jua pulang harus mobil nang taharat supan. Besaruan lontosa. Nah ini hebatnya dunia menggoda. Akhirnya pikiran kita siang, malam, pagi, sore dikuras untuk itu. Bahkan hatinya beribadat untuk Allah malah untuk kepentingan pribadi, yaitu membisai Tuhan agar Tuhan menjulung hajatnya itu. Bahkan ini jahatnya dunia. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Orang yang harusnya bercinta, orang yang harusnya berhubungan, sekarang berdua. Ketika dia minta kepada Allah, ya Allah beri ulun ini, beri ulun itu. Allah kada mengabulkan. Waninya mengalahi Tuhan. Allah hebat. Yang harusnya inya lawan Allah, kada harus berhua. Yang harusnya inya lawan Allah tetap berhubungan, karena dunia telah masuk dalam hidupnya, waninya menghua Tuhan. Tuhan, apa? Ada adil kan? Wani ngomong begitu wani. Coba pikir kalian, suruhnya Tuhan berpikir. Haruskah ulun kayak ini? Ulun menuntut, ulun beribadat, tapi pian kada menyamani. Orang yang kada beribadat, macam-macam dosa digawi, pian nyamani, ulun kada. Kenapa pian berpilih kasih ke itu? Bahwa kelas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Inya pun siang malam kayak menyangit lawan Allah. Buktinya kada terima. Nang dijulung Tuhan ini kada terima. Padahal di balik perbuatan Tuhan kada memberi, sebenarnya di situ penyelamatan yang hakiki. Dengan bukti
diberi bukan untuk dinikmati, tapi ternyata kita diberi malah tergoda dan terjerumus menjauh daripada Tuhan. Tuhan takut kita anak kecil yang kadakawa dijulung lading, maka Allah julung laladingan. Buat kita laladingan itu berguna dan kadang memudarati. Tapi nang kita pinta lading, Allah tahu kalau dijulung lading lukalah badan kita. Kita kadang bisa mengikuti lading. Cuma pangarasan. Inya gara-gara hajatnya harus kabul, Tuhan dilawannya. Sampai dipadahakannya kada adil. Nah oleh karena itu, janganlah kita menjadikan kemewahan tujuan hidup kita. Kada harus. Sekarang zaman keadaan seperti menuntut saya itu. Suara-suara kecil dari keluarga, bini, orang-orang kita harus punya rumah. Emun ada. Kita harus punya kendaraan. Emun ada. Jalurnya. Kita harus punya mobil. Emun ada jalurnya. Tapi siapa yang bisa mengerti dengan fakta? Ketika suami kada benci apa-apa, dia ngomong seadanya, sejujurnya, inilah aku. Siapa yang bisa mengerti? Nang bisa mengerti, itulah orang nang kada kena virus dunia. Nang bisa mengerti. Cuma carinya adalah jangan orang kita gimana mau paham. Sampai budak tengah malam, ya Allah, kenapa begini ya Allah? Nasib hamba derita di atas derita. Kapan ya Allah semua ini berakhir? Lihat dia Tuhan orang gila, lihat orang gila bukan der gitu. Kada bacur pendek. Karena inya menganggap mewah itu tujuan hidupnya. Mewah itu kehormatannya. Mewah itu kebahagiaannya. Pendapat tujuan yang salah. Dibujurakan. Orang yang hidup mewah bukan terhormat. Ada. Orang yang hidup mewah bukanlah hebat. Ada. Ada. Kalau orang itu nang harap kada punai. Lancak dah ulun menyambat. Sugih julun tapi bungul. Mana hakonnya? Bungul lawan sugih. Sugih lawan bungul mana hakonnya? Jika menalah bungul tapi sugih. Sugih tapi bungul mana hakon? Kada akan ada duanya lah. Nah, tapi mana ada yang berani ngomong, ya Allah, asal ulun punya ilmu, biar hidup miskin, berpikir. Paling-paling berani kena, ya Allah, ulun berkeinginan, asal berisi ilmu, kawa sugih pang dua. Nah, itu tawani sedikit bener. Tawani. Tapi kada wani ngambil resiko, ya Allah, ulun asal berilmu, biar hidup miskin. Berpikir menyambat itu berpikir, makanya kawan kalau dibujuri Tuhan, nah, kehutang. Memang aplikasi kehutang ada di sini. Aplikasi kehutang itu ada di sini. Ada wani Allah. Nah, kenapa kerang kehutang kata berduit? Kehutang kata berduit itu kenapa? Pikirkan kan malam ini. Kada berduit kenapa hutang, kenapa geram? Apa geram masalahnya? Lapar guru ya. Terus pun lapar kenapa geram? Selama ikam kada hendak makan karena fakta kada berduit, kada menyiksa. Nang ikam jadi tersiksa karena ketika lapar ikam hendak makan, ikam kada peduli berduit kada berduit, yang penting makan. Itu nang menyiksa ikam. Bukan apa guru? Lapar. Pasti hendak makan. Belum tentu ada yang bisa mengerti. Memang la haula wala quwata mit dede. Gawian dede. Di kantong rabit. Mbak, berpikir nak makanlah. Duitnya dede jadi jerinya. Ya Allah. Lajari ulun menerima kenyataan.
Oh iya, ini satana kuali. Ada mikirakan makan kada rumusannya, duitnya dada. Duitnya nih dada, dompet kada bisa, gawian kada bisa, berpikir makan lah. Coba ikam akhir rumusan kayak apa aja nah. Mun sudah balak lawi tetap hijau pikiran kan supaya turun kada kawan lagi. Apa mikirakan? Memang tapi hijau, kiting-kitingnya lagi nah. Apa mikirakan? Nanti pikiran ini kada ada tabus-tabus dua, balak lawi tapi hijau. Kan lakas paham. Ya bubuhan kita ini sama aja. Kalau pang tapi lu pikir-pikir bubuhan pian nih pokoknya lah. Dalail, burda, tasbih, zikir, wirid, ini ulun nih latoi bubungulan ngene nah. Ka pandir aja, pandir orang kada seorang nama pandir kada lah bubungulan. Allah. Ya Allah. Hah? Ya Allah. Coba pikirkan pian. Ada pikirkan dalam-dalam kan. Engkau ada berduit kenapa kan? Gua pikir nak makan lah. Apalagi mahal sate. Nasi sop, duitnya dada. Nah, menyiksa hati ya nanti di baju masyarakat gara-gara sate ya duit dada. Mun sudah duit ke dada jangan berpikir napa-napa. Ya Allah, berikan ulun pengertian untuk menerima fakta dan kenyataan. Kada berduit itu apa? Jangan berpikir napa-napa. Jangan berpikir napa-napa. Gara-gara berpikiran mau apa guru aja, karena paham mulun aja. Ya nyoni pengarasan. Ikam aja nabisi duit 200 juta. Misal. Lalu hendak papangan pena, nyaman ngelak. Duitnya ada. Nak apa? Makanan. 41 macam wadai. Termasuk 6 palsu. Banang wadai pengantin yang bari kakak refleks. Palsu Allah. Ya Allah, terima menata ada mau pagat sekalinya refleks. Ini itu jadi bias kan. Ayo, nah, mana? Ini ada duit. Pas hendak pengantenan isi duit 20 juta aja. Nah ke situ aja berpikir. Menikah melabur berpikir, ya macam-macam pikirannya. Mengharap amplop undangan lah. Mengharap bantuan orang lah. Mengharap pula menjulung lah. Kenapa? Inya hendaknya liwas pada kemampuan. Coba nang 20 juta tuh. Pan pernikahan aja misalnya. Saksi berdua. Pengulo sikong. Pengantin sikong. Bampat lah. Pengantin sikong, pengulo sikong, saksi berdua, bampat 20 juta dari 5 juta sikong. Ini sih habis kalau tinggal 2 juta. Ada nukar pundut nasi. Ada nukar pundut makanannya, bampatnya. Nah, pundut nasi, sikong 5. Pernikahan setengah jam aja. Namunnya ada juga banyak. Nah, mau karena apa? Kasih orang ber-10, ber-15 kah? Mbah, duitnya jadi. Dia berpikir, kayak apa juga? Pengantenan di Sabila Gedung Sarabaguna. Mau Sarabaguna itu kan? Bakalahi di situ juga. Sarabaguna. Kayak apa? Maka bayarannya sekali main seini, dekornya seini, itu 20 juta, hitung-hitung udah 50 juta. Berarti itu hutang berapa? Nah mau siapa? Kan kita dasar babungulan. Semua itu ada ilmu karena berhubungan dengan kemewahan dunia. Nang kita mengarasi tadi.
Ada hubungan lawan kemewahan dunia. Tuhan aja bijak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa kita belalaian? Belajarlah menerima. Apalagi kadapanglah meramalkan. Meramal kadapan. Nah, seandainya masa-masa akan datang, terjadi pengepungan dunia dalam kehidupan kita. Subhat menyerang, haram kada ketinggalan. Ikut menyerang, menyiksa, mengepung kita. Hingga siapapun kada kena haramnya, kena kukusnya. Kada kena subhat, kena kukusnya. Semua permainan untuk mendapatkan duit udah keluar dari jalur halal. Mau dapat bisa jalan subhat, bisa jalan haram. Saat itu iman bicara. Kalau iman walaupun bebayanya, tapi kalau dia yang bicara paling kada berpikir. Kalau aku dapatkan duit dengan cara subhat dan haram, ada. Kalau halal silahkan. Inilah dunia yang telah menyiksa. Memang begitu dunia. Kenapa Allah perlihatkan dunia begitu? Agar kita ada jatuh cinta. Itu aja. Aslinya dunia kayak itu. Dia datang untuk pergi. Dunia. Dia datang ke kita setelah disentuh beberapa tangan sebelum kita. Ada bujang lagi. Ke dunia. Dan kenikmatan-kenikmatan yang ada yang kita dapatkan malah kadang-kadang membutakan kita. Itu dia datang punya maksud yang jahat, bukan maksud yang baik. Lain surga. Surga itu datang dasar nyaman-nyaman. Dasar nyamani. Ada dunia ini punya niat nang jahat, malah kita buta. Nah, mari mencoba dahulu kita untuk menata hati. Nang begawi. Satu modal, syukuri apa yang ada. Itu aja. Syukuri apa yang ada. Ketika orang gengsi kada mobil, kita kada harus memaksakan diri di mobil. Ketika orang sudah gengsi, punya besaruan harus, begini, begitu, begalang, begini, begitu. Orang gengsi mengkata itu, kita kada harus ke itu. Memang kada kawa hebat. Ada kawa. Jangan kata muha ikam juga. Ikam bisi tapi, bisi baju, bisi kopiah, saruan, itu. Ya udah, bismillah. Kalau tujuh orang kada mau share, dia mau share boleh. Apa ngalihnya? Tapi repot hidup. Oh, di sini bukuan mang bedahi jajan. Sudah, kita kada bedahi. Kada tapi repot hidup. Kita jangan umpat-umpatan menilai kehidupan dengan kemewahan. Kita jangan tergoda dengan penilaian yang menganggap kehormatan dengan kemewahan. Jangan umpat. Jangan umpat mereka. Kenapa? Kita jadi sasar juga. Santai aja gitu. Ada nama ojek, kesian, bulik, selawi ribu, syukuri. Ada apa-apa, mati patah. Bilanya garing, kawa berobat. Bila kada kawa, minta japayakan bini barang. Minta urutakan bini. Biasanya ada anak berobat, urut keduanya. Nah bini mau urutakan, biar juga ada juara rasa nang apa. Kada bisa bang urutan kesian gimana? Kacak japai, kacak japai. Biar ada juara. Mbak urut kada mau bayar, ke dokter maginnya. Nah gini, diparut nih. Piciknya pulang dahi. Jadi jarinya Pak Haji sakit parut ya. Nah betakun juga bang kesian. Kada alim juga ada. Iya dok. Bayar ya.
Berapa dah? 100.000. Mengetoknya juga. Tapi jujur aja, jangan didustakan. Coba kalimatnya. Nang perlu digaris bawahi Pak Haji berdoa, saya berusaha. Sekali ketok 100.000. Jujur. Pak Hajinya berdoa, saya berusaha. Sekali ketok berapa? Duit sekaliannya. Pada KTP lagi tajulung. Sudahan, doakan yang penting nih ulun. Pian sebertaan kita. Berapa gerang yang ada ikat situ jangan labis. Kenapa? Itu hidup. Lebih baik ma'arif daripada memarang. Maksudnya lebih baik menahan kehendak. Kenapa orang korupsi? Kada kau ma'arif. Kenapa orang mencintai duit masjid kada kau ma'arif? Kenapa orang memalsukan merek dalam berusaha berdagang? Kada kau ma'arif. Kenapa orang menunya seharusnya kayak ini berjualan? Apakah berjualan menunya begini-begini nyaman rasanya supaya hujungan banyak dikurangi menu tapi harga tetap. Kenapa? Kada tahan ma'arif. Banyak hajat dan keperluan. Lalu perlu banyak duit. Supaya banyak duit paksa menu dikurangi harga tetap. Nyamannya hilang. Akhirnya orang bukakan. Kada nukar lagi di situ. Jangan bisa gogodong tuh. Menunya ini harganya 2.000. Ini dikurangi menunya harga tetap 2.000. Paling 2-3 kali orang. Banjar disebutin aja makanan tuh supaya payo nyaman. Harga nomor 10. Kenapa? Ini hutang. Nyaman bujuran ikan apa aja bila nyaman tukar orang. Bujuran enggak pada berusaha. Asal nyaman, ini mbak dihirup rakai bunga. Kebanyakan uyah di apa? Mudahan. Nah, apabila dunia dan kemewahannya ada menggoda, maka selamatlah kita. Tetapi datangnya dunia dengan kemewahannya memang menggoda. Mudahan kita kada tergoda. Itu. Mudahan jangan tergoda. Orang jalan aja hidup. Tidak apa-apa. Nanggajihan 1.500.000 sebulan syukure. Dikasih itu aja. Udah. Ada kawan nukar mobil. Mau mobilan. Nang plastik. Gilaan. Biara. Mbak tak kawai. Nang bini mendukung, nang anak mendukung. Abah yang dapat 1.500.000 halal. Syukuri baik. Kita batasi kehendak sekadar seitu aja. Nyaman belas. Tenang hidup. Ini kata bini ini mahambat juga. Jakarta tahu gaji 1,5 juta ini jangan kada hendak lontian. Maka datang berabahan di Kalambuna. Ucap nang bini nih. Jakanya tahu lon gaji pian 1,5 juta aja sebulan. Dia tahu lon imam jajan. Laki ini asal kecagatannya tauhid. Laki ini asik kecagatannya tauhid, dapatnya suara nang kayak itu. Ya Allah, Rabbah. Iya, terpukul hatinya kesian. Ayo, itu gini, nang dicari itu apa gerak? Ya Allah. Nah, jadi langkahnya supaya jangan kita terjebak tergoda kemewahan ialah memang kita harus kuat-kuat ma'arif dan punya pedoman. Caranya supaya kuat ma'arif harus diisi pedoman. Pedomannya sederhana. Apa nang ada itu nang kusyukuri.
ku nikmati, batasku hanya menyukuri dan menikmati. Lebih dari itu, mun ada duitnya, ada salah jawaban. Tapi mun kada ada duitnya, nang ada ini aja nang kumpulai. Selesai. Habis Allah, bahari itulah hidup saraba ada. Saraba ada, tapi kayak itu kan sedikit ya. Ingat benar, bisi duit sedikitannya. Paling gancang 5.000, bila sudah jam menuntut ilmu, bahari betaksi 1.000 aja. Ini ibu, mata 400.000 aja betaksi. Duit 5.000, itulah. Nyata hitung dulu 1.000 pulang, 1.000 apa? Bulik 3.000 nih minum banyak. Udah berapa? Pakai apa? Besar kayak itu. Menangis, kada bertambah duit, malah hilang. Sakit mata, mau obati mata pula. Bisa aja kata kalau karena apa? Yang penting tulah betaksi. Harus kayak itu hidup. Harus menjalani dan menerima. Amun patuh zaman terus karena kada pernah menjalani, kada tahu rasa dan kada tahu kayak apa nang bagusnya. Amun nyaman terus kada suah kada berduit, kada suah ini, kada suah itu, ya nang Fir'aun tuh gara-gara kada suah garing mengaku Tuhan. Sakit giginya kada suah seumur hidup, menggigi sosingannya. Anak yang hidup dari masa kecilnya diombang-ambingkan oleh bala, orang itu akan bisa menghadapi hidup setidak-tidaknya. Kenapa? Suah sakit. Ini terlatih menerima sakit. Coba orang yang patuh nyaman mulai lagi halus. Mulai lagi halus sama hendakinya kabul, hajatnya kabul, hidupnya nyaman. Bang dapat masalah, bang dapat bala. Mau. Datang di mana? Kada mau, kada suah main, kada suah menghadapi, bangsa hadapi, ada bubuhan nang suah ya Allah. Makan gumbile sebuting jenah sehari. Apa ini? Minum banyu sumur kesian. Apa ini? Bila kada kau banyu sumur, ada nang tabarku sedikit banyu nyiur. Badi putik nyiur, balahnya 2 minumnya lagi. Kenapa? Guring jauh lalu asik, kipas angin tidak ada bisi, paling gancang kipas otomatis, delaynya guring mati. Apa? Nah, bila tang kita guring orang sudah. Tahan. Kesian, enggak. Ini orang yang bakal bisa menghadapi hidup dunia. Ini orang yang bakal bisa menjalani hidup dunia. Amun patuh nyaman, diragukan keberaniannya, diragukan kekuatannya. Ucuran. Nang orang patuh nyaman mulai dalam parut sudah nyaman. Oh, dalam parut rumahnya aja mengetek sudah duduk. Sampai lahir, sampai terus hidup, nyaman terus. Aku ragukan keberaniannya menghadapi hidup. Ujuran. Ada tahan. Nah oleh karena itu agama harus masuk. Biarpun nyaman terus, agama masuk. Bahwa hidup kada harus munting nyaman. Santai aja, ulun yakin luguhan pian ya Allah. Ada nang berjalan menuntut ilmu, ada nang untung-untungan. Karena telinga, mbah turun dari rumah. Kenapa berharap ada nang mau ambil, ada nang lewat, nah sikong kendaraan. Jadi, kemana? Mistraya, empat kawakah? Awak, telinga nih. Atau kan telinga, ya sampai ke Masjid Raya dulu sakit.
Ini nang datang-datangan ini dahanuna sebagian ya Allah. Rumah kasihan tahambur plus ilamnya aja lepeh. Yang penting asal berapa aja buring mah. Pada kegampangan cawat ke hidung. Ya kada harus kayak itu juga lah. Miskin tapi harus berhasil lah. Ya Allah, miskin tapi harus berhasil. Karena Bapak miskin itu mulia, sugih itu mulia. Itu dulu diubah. Jangan bila sugih hanya mulia, miskin hina banget. Mun miskin itu hina, kesian Nabi Isa. Jangan kau hina Nabi Isa. Nabi Isa tuh, Masya Allah, minum bila hujan. Entah anak ada hujan, tak minum. Makan bila musim hijau, ada rumputan, hanya kau makan, itu dimakan. Entah anak ada, apa dimakan. Bantal batu, guring di batu. Rumah ada bisi, Nabi Isa. Mana miskinnya kita lo Nabi Isa? Yuk, menyawa menganggap kurang miskin itu hina nyawa melecehkan Nabi Isa. Sian Nabi Isa. Ramai aja Nabi Isa. Nah, kenapa ramai yang kita kaji? Kenapa ramai? Sidin kawa menyetop kehendak. Situ aja kuncinya. Kuncinya setingginya nak. Karena juga kehendak. Tapi bila kehendak ini berbunyi ini nang mau duit 1.000, mun kehendak ikat 1.000 aja, insya Allah tenang ke orang itu. Tapi bila 1.000 hendak 3, 1.000 isi duit menukar itik, sama anak, itik mana? Kalau itik kalau view sama liar bukan? Harganya kabur aja ada, sama liar. Ya, kok bekesah lah bubuhannya Joko dia lagi itu ada itik, duit ya, sama liar. Mau orangnya guru aja, kayak lohan nggak guru aja, nang bejambul kayak itu jadi larang ada, kayak arwana ada, bisa berpandir ada guru ada, warnanya tapi lain ada juga, bahkan apa jadi sama liar, kayaknya 2 ikong ya kok. Jadi mun seikong setengah liar lah, sama liar. Ya kok arti sama liar tuh sama dia mau sama liar ya Pak. Bungolnya ya. Sama liar loh Pak. Sama liar. Nah jadi siapa hendak nyaman hidup di dunia wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kenapa Nabi Isa nang kada bikin apa-apa bisa bahagia? Karena kehendak sidin kada. Apa nang sidin kehendaki? Menerima apa yang ada dan memikirkan menikmati apa yang ada. Itu aja nang di otak sidin lalu nyaman pikiran. Ada kita ini digoda oleh kemewahan dunia. Orang misi rumah seorang belum berpikir. Orang misi mobil seorang belum berpikir. Orang misi motor seorang belum berpikir. Nah, berpikir kebanyakan pikir, maka belum ada jawaban. Bila belum ada jawaban, belum ada rumusan, pikirannya selalu mau berputar. Kada ada stopnya, kada ada titiknya, tidak ada jawaban. Kayak apa yuk aku supaya bisi mobil yuk. Kayak apa yuk. Nah, aku berjualan aja dulu nih. Berjualan apa tadi? Berjualan minyak harum. Karena punya payu. Aku jual kambing nah. Bila payu berjual sapi aku. Karena bila payu berjual helikopter aku. Bila payu berjual pesawat aku. Pokoknya aku habis pesawat ini aku berjualan apa pulang. Kacawai tangan berkisah tak balik minyak harum. Tangan berkisah tak balik minyak harum, apalagi hayalan. Asal tadi berjual minyak harum asalnya 2 botol nih. Aku bilangnya payu berjualan 2 botol ini ku jual karena bila banyak ku tukarkan ke kambing, ku jual kambing, jual ke banyak ku tukarkan sapi, berjual sapi helikopter apa dia?
Tangan cewek awal. Saya ini haram terbalik, apalagi mudah-mudahan sebutin ini. Ini tujuan kita hendak jadi hamba Allah. Mudah-mudahan. Ini keran kehendak ini jadi batasi. Keran kehendak. Itu yang disebut di dalam kitab manasik haji, mabit di Musdalifah. Artinya bermalam di Musdalifah. Artinya mengguringakan hati. Artinya mengguringakan hati, mengguringakan kehendak. Artinya mengguringakan kehendak itu jangan lebih dari kemampuan. Barang siapa berkehendak lebih dari kemampuan berarti balung guring. Apabila balung guring kada mabit. Arti kada mabit itu kada ramai. Mabit itu kan artinya begana di Musdalifah. Nah, bila sudah kada guring, kamu sudah kurang guring itu ramai. Udah. Ayo je gonoli usaha asal nang wajar. Ayo je perjuangkan usaha asal wajar. Bilanya berhasil, alhamdulillah. Bila ada, terima apa adanya, batasi kehendak sebatas itu. Karena kalau sudah menerima, diberi kata mau, ya menerima nggih Tuhan naik. Nggih ulun bila pian bari ulun terima, bila pian kada ulun terima. Mbah Tuhan Allahu Akbar hendak apalagi keredai hendak menurut dunia keredai hendak kenapa? Dibari menerima, kada dibari menerima. Lalu awak ya Allah ulun hendak redha pian ya Allah. Selama kita hendak kemewahan, selama kita hendak benyaman-nyaman, hendak inilah yang mengganggu kita untuk dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nyaman tidak memahami. Ini perjalanan hati kita yang harus kita baiki tunggal kita, yaitu syukurilah apa adanya. Mudah-mudahan bini kita, anak kita, kawan mendukung, membantu perjalanan hidup kita. Dunia dengan godaannya datang dalam hidup kita. Jangan sampai kita terjerumus lalu berpaling arah, hendak mewah, hendak nyaman. Akhirnya apa jangan kita gawi lagi, hendak nyaman itu. Kita bisai Tuhan, kita pandiri Tuhan. Wah, awak sugih, bari ulun sugih. Bila pian kada memberi, awas. Ini bahasa sudah kurang adab sama Allah. Kenapa? Karena kita hukum dunia. Jahat penderang kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita khususnya orang Banjar menyukuri apa yang ada dan nang labihan membagi-bagi kepada sesama. Setidak-tidaknya dengan akhlak ini korupsi berkurang, becuntan duit sedikit berkurang, dan wani menolak yang haram. Kalaupun godaan itu terlalu besar, wani menolak nang haram. Kenapa? Karena di hati sudah punya prinsip. Aku kada ingin hidup mewah. Aku ingin hidup yang wajar. Mewah bukan berarti hormat. Mewah bukan berarti mulia. Mewah bukan berarti orang yang luar biasa. Apalagi mewah disertai dengan harta yang haram. Kada mewah, kada haram. Sampai berani memilih. Ya Allah, ulun rela miskin daripada sugih tapi haram. Ulun kewanian itu, insya Allah korupsi di Banjarmasin kada ada lagi. Becuntan duit masjid kada ada lagi. Kenapa? Kewanian hati. Ulun biar aja miskin daripada sugih tapi haram. Ulun wani kada berduit, kada apa? Kewanian kita. Kenapa jadi wani? Karena kita bukan menuju kemewahan. Kita bukan menuju kenyamanan. Yang kita tuju adalah ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Dan kepada yang sudah diberi Tuhan kenyamanan, bagi-bagikanlah kenyamanan itu kepada yang berhak. Agar kita jangan sampai sedikit demi sedikit, sehari demi sehari tumbuh sayang dan bergonol sayang. Kemudian melahirkan engken, kikir yang pada akhirnya itu pun virus dunia yang menyerang kita tanpa terasa. Ada perasaan virus kikir masuk.
Virus engker masuk gara-gara diberi nyaman, diberi kenikmatan. Hendak kita aja menikmati dan menyayangi. Nah ini awal dulu. Mudah-mudahan kita begamat mencoba dan memahami betapa sesungguhnya kenyamanan dunia memang harus diterima, tapi harus disyukuri segitu aja. Bila pun hendak labeh, jangan berpikir benar, karena itu yang mengganggu kita. Jadilah mengganggu kita hidup di dunia ini sebutin aja, ingat aja, renungi aja. Hendak nang balabihan dari kemampuan itu aja yang bikin kita jadi miskin. Orang yang merasa dirinya miskin karena kehendaknya lebih dari kemampuan. Tapi orang yang berkehendak kurang dari kemampuan, isi 10 juta, hendak 5 juta aja mengeluarkan, orang itu berani berkata, ya Allah, yang beri labihan hidup ulun. Kenapa? 5 juta. Terpakai duit 10, sisa 5 berarti. Pandai-pandailah memerangi kehendak. Karena kehendak itu sebenarnya yang membuat kita miskin. Bukan apa-apa. Terima dan syukuri apa yang ada. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jualah yang memberi kita petunjuk dan memberi terbukanya hati kita agar selalu kita menyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita berani menerima biar hidup miskin, asal jangan sugih dengan yang haram. Ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله